Hai hai, Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku mau share video, sebenarnya ini udah lama ya, tapi udah lama juga dia memenuhi memori. Sebenarnya aku ragu untuk mempostingnya, untuk share, tapi nggak apa-apa lah. Semoga ada sisi positif yang diambil dan tidak menjadi sesuatu hal yang menjadi negatif ke depannya, karena ini adalah program pemerintahan yang aku share ke ini pas aku kerja ya. Jadi aku nggak ada bermaksud apa-apa, cuma mau men-sharekan kegiatan aku di hari kunjungan Menteri Sosial ke wilayah kami, dan kami ditugaskan untuk kumpul semua di lapangan tempat dia datang. Dan aku sama suami berangkat naik motor karena berbagai pertimbangan dan alasan juga, tergantung dari kita juga ya, bagaimana walaupun jauh kita juga banyak mobilitasnya nanti pas di sana. Jadi di perjalanan itu sampai di kotanya kami berhenti dulu untuk beli nasi uduk ya, untuk sarapan. Langsung menuju ke lokasi. Di sana kita ketemu dengan teman-teman juga yang seprofesi dan satu instansi gitu ya. Jadi kita ini mau menghadiri kunjungan Menteri Sosial dan perangkat-perangkatnya, karena ada penyerahan bantuan sosial kapal nelayan gitu. Jadi kita ada di nelayan, kampung nelayan gitu. Jadi pagi harinya kita udah nyampai dan beli sarapan dulu tadinya ya, karena di rumah nggak sempat sarapan juga karena buru-buru mau cepat-cepat ya. Untuk pekerjaan aku dan suami itu ya sudah ada aku ceritain di video-video aku sebelumnya. Itu kita sama profesinya sebagai Peksos Kemensos. Jadi kita itu kalau kerjanya ke kabupaten itu sering sama-sama bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau ke lapangan kita beda wilayah, jadi nggak sama-sama. Nah kali ini kita udah nyampai di Setan, tempat kami UMKM PKH-nya. Jadi di sana ada produk-produk yang ingin ditampilin dan ada kayak pameran juga. Ini udah banyak juga yang hadir ya, cuman belum lengkap karena masih pagi sekali. Di stand sebelahnya juga masih kosong. Ini KPM dari PKH teman aku dan dengan teman aku, sedangkan aku sendiri karena wilayah kerjanya jauh ya, aku nggak bawa KPM ke sini karena berbagai pertimbangan juga. Kalau mau ke sini kan kita mau pakai transportasi dan lain sebagainya. Jadi kita pilih yang wilayahnya dekat dari kota ini, kabupaten ini saja ya. Nah ini kita sambil menunggu kedatangan Ibu Menteri dan jajarannya. Jadi kita itu sambil disuruh barisan gitu ya. Kita pakai seragam yang warna merah. Dan ada juga PSM dan orang-orang dari dinas sosial dan lain-lainnya. Di sana udah ada tenda-tenda undangannya itu para KPM PKH juga. Jadi mereka udah disiapkan tenda dan kursi-kursi dan juga snack. Sedangkan kami ini hanya sebagai uh, untuk memonitoring dan mendampingi KPM PKH, dan juga sebagai kita ini wajib aja datang karena kita yang mendampingi para peserta PKH yang ada di sini ya. Jadi kita juga punya stand yang menampilkan produk-produk dari dampingan kami, bimbingan peserta itu ya. Nah, kita juga dihadiri oleh para DPRD wilayah kabupaten dan provinsi di sini ya, dan kita sebenarnya nggak lama-lama di sininya, kita hanya sebentar saja karena kita ada acara inti nantinya di pertemuan berikutnya, itu ada di tempat kayak rumah makan atau villa gitu ya. Jadi kita ini cuma sampai jam 9, sedangkan acara ini juga masih lama ya, kita nggak lama-lama di sini karena masih banyak harus kita penuhi undangannya juga di sana. Dan ini paling orang-orang dinas dan yang terkait ya, panitia-panitia yang mengurusnya. Kami bukan panitia di sini, jadi kita nggak sampai selesai.
Oh ya teman-teman, beginilah pekerjaan kami ya sebagai pekerja sosial yang tenaga kontrak dari Kementerian Sosial ya. Aku udah 5 tahun lebih berprofesi sebagai Peksos ini dan kita masih tenaga kontrak dan semoga kedepannya ada pengangkatan ya, amin. Walaupun tidak berharap banyak. Untuk aku sendiri ya, sebelumnya aku sudah pernah bekerja sesuai dengan jurusan aku teknik kimia di industri dan di kota. Jadi karena berbagai pertimbangan juga aku ngerasa gak cocok ya kerja di pabrik atau industri seperti itu. Jadi aku pulang kampung dan di kampung ya seperti ini pekerjaannya nggak buka industri, nggak sesuai dengan jurusan aku, tapi alhamdulillah itu cukup ya. Bahkan banyak hikmah yang aku dapatkan setelah aku pulang ke kampung halaman aku, yaitu aku ngerasa lebih tenang dan aku ngerasa rezeki itu bisa dicari di belahan lain, dari bidang lain dan lain sebagainya. Aku masih bisa merencanakan usaha-usaha dan juga suami ya. Kita alhamdulillah sudah punya rumah dan juga kita punya orang tua yang mensupport segala usaha itu sudah alhamdulillah dekat dari orang tua, keluarga, gak jauh karena aku kayaknya nggak ada bakat merantau ya teman-teman. Oh ya maaf ya selama aku voice over ini suaranya bising banget sekeliling karena aku pas lagi di toko jagain toko nih ya karena yang jaga toko aku itu lagi libur jadi aku yang ngisi pas nyaga toko ini aku sekalian aja voice over karena pas di rumah itu kadang nggak sempet juga. Lanjut lagi ya di cerita aku tadi ya teman-teman. Sebenarnya aku itu pulang ke Bangka ini awalnya ya ceritanya dulu itu nggak tahu harus kerja apa, nggak tahu harus melanjutkan kerjaan aku yang sebelumnya aku lepas gitu ya dengan gaji yang lumayan. Tapi aku nekat pulang ke Bangka dengan berbagai pertimbangan juga ya, karena aku ngerasa nggak cocok dengan pekerjaan aku sebelumnya itu under under pressure gitu ya. Karena aku juga perempuan dan merencanakan kalau aku itu nantinya akan punya keluarga, punya anak. Jadi ya kalau pekerjaan seperti itu kayaknya nggak cocok untuk perempuan yang malam hari tetap ditelepon kalau ada trouble, ada permasalahan apa gitu ya. Jadi pas pulang ke Bangka itu alhamdulillah aku dapat tawaran kerja di kabupaten dan alhamdulillah juga, aku melanjutkan tes lagi berikutnya di Kemensos ini dan dapat. Untuk skala di kampung ya di daerah itu udah lumayan karena kita nggak butuh, eee, kalau di kampung ini pengeluarannya nggak terlalu besar ya teman-teman. Nggak terlalu besar daripada di kota. Nah ini stan aku tadi ya, stan kami tadi ada banyak produk yang aku videoin. Di sini juga kita nunggunya lama sekali ya, sambil nunggu-nunggu kita makan snack gitu. Jadi aku ceritanya ini kadang ke sana kadang ke sini ya. Kadang cerita pengalaman hidup, kadang cerita yang pas, di video ini teman-teman. Mohon maaf ya, karena aku juga, nggak pakai teks gitu kalau ngedubbing atau voice over ini. Jadi aku mau cerita aja dengan teman-teman bagaimana pengalaman aku, bagaimana cerita aku ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran juga. Sebenarnya hidup itu ya kalau kita bersyukur kita akan merasa cukup, apalagi kalau kita, punya sesuatu pekerjaan saja. Berarti kita sudah diberi jalan rezeki oleh Allah dan kita wajib untuk menjaga amanah itu. Ya sudah kalau, kita gajinya segitu aja mungkin itulah batas rezeki kita. Tapi nggak ada salahnya untuk kita, mencari jalur lain atau menambah penghasilan di bidang lain dan lain sebagainya. Dan aku sudah ngerasain sendiri kalau, dulu ya gajinya besar tapi pengeluarannya juga besar dan jauh dari keluarga, ngerasa ada yang kurang lah ya. Nah sekarang aku ngerasa alhamdulillah cukup dan aku selalu bersyukur, kita juga suami istri bekerja ya. Sambil bekerja itu kita juga berusaha, suami itu punya kebun sawit dari dia masih lajang ya. Alhamdulillah pas menikah itu belum panen, beberapa tahun berikutnya baru ada zayan, baru kita panen raya. Nah dari penghasilan sawit dia itulah
kami bisa sedikit-sedikit menabung, merencanakan keuangan, kemudian bisa membeli mobil ya dan lain sebagainya. Akhirnya kami juga membuka usaha toko kecil-kecilan, warung, kedai kecil-kecilan, dan membeli pom mini, lanjut lagi kita membeli aset. Itu semua karena kita walaupun gajinya sedikit, tapi kita bisa mencari peluang-peluang di lain bidang dan bisa memanfaatkan waktu yang masih ada sisa gitulah ya. Alhamdulillah walaupun tinggal di kampung, kita bisa membeli segala sesuatu yang kita inginkan dengan uang kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, dan kita juga bisa merencanakan liburan seperti kemarin. Alhamdulillah itu semua aku merencanakan keuangannya dari menabung teman-teman, bukan dari, penghasilan yang langsung besar, langsung gede gitu ya, tapi kita dari penghasilan kita itu aku gabungkan dengan cara budgeting juga, aku mengatur keuangan, jangan sampai pengeluarannya berlebihan dan tidak terkontrol, karena kita juga masih banyak keinginan yang ingin kita wujudkan. Sebenarnya rezeki itu tergantung kita bagaimana memanajemennya. Kadang ada orang yang penghasilannya besar tapi tidak bisa menabung sama sekali, atau orang ada yang penghasilannya kecil tapi dia bisa menabung dan bisa merencanakan keuangan untuk jangka panjangnya. Kalau aku sendiri lebih senang menggunakan metode arisannya teman-teman dalam menabung karena alhamdulillah dapat yang megang arisannya amanah dan aku juga bisa mengikutinya terus-menerus gitu. Karena aku udah sering juga ngikut challenge dalam menabung sendiri ya di rumah, yang pada akhirnya aku nggak konsisten menabungnya dalam tiap hari atau per minggu itu aku kurang tepat ya waktunya. Sedangkan jika aku ikut arisan itu kayak ada yang nagih gitu ya, jadi berasa wajib. Jadi begitu ya teman-teman, pengalaman aku dalam menabung sebenarnya nggak seberapa sih, tapi alhamdulillah konsisten aku ikut arisan. Di awal bulan itu aku sudah merincikan berapa budgeting aku untuk keperluan keluarga, kemudian sisanya itu langsung aku tahu jumlahnya berapa dan aku ikut arisan sesuai dengan, kemampuan lah ya, tapi jangan berlebihan dan tidak melebihi dari keuangan aku atau pendapatan aku itu sendiri. Jadi, disesuaikan saja dan masih ada sisanya untuk jaga-jaga dana darurat gitu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video aku kali ini. Ini belum selesai ya, baru part satunya. Nanti akan aku share lagi video part 2-nya setelah kami ke tempat pertemuan berikutnya. Ini kita masih menuju tempat pertemuan berikutnya dengan Menteri Sosial itu ya. Jadi kita menuju sana naik motor bersama teman-teman berduyun-duyun. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga teman-teman terhibur dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe.